Salam jumpa bersama saya Romo Inonak PR dalam acara atau program Jendela Komsos. Hari ini saya ditemani oleh Sekretaris Umum Pusat Pastoral Keuskupan Atambua Bapak Yosef Hela. Bapak, apa kabar? Baik, Senang sekali bisa bertemu dan terima bisa kasih berbicara Romo. sedikit. Ya, ini kita akan berbicara sedikit tentang masa Prapaskah di tahun 2024 ini. Dan sebagai dapur dari Keuskupan Atambua, yakni dalam hal-hal yang bersifat lebih mengenal pada situasi Prapaskah, Bapak Yos akan menjelaskan kepada kita. Bapak Yos, ingin sekali sahabat Koms ingin tahu seperti apa persiapan atau hal-hal apa yang dilakukan di masa Prapaskah ini. Ya, terima kasih Romo. Seperti biasanya pada masa Prapaskah, Pusat Pastoral Keuskupan Atambua sebagai dapur pastoral keuskupan mempersiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh umat untuk mempersiapkan diri menyongsong pesta Paskah. Persiapan-persiapan itu antara lain penyusunan bahan aksi puasa pembangunan yang akan dipakai oleh umat dalam katekese sepanjang masa APP. Juga salah satunya adalah mempersiapkan dan menyebarluaskan surat gembala Uskup Atambua dalam rangka Prapaskah tahun 2024 ini. Itu tema apa yang digeluti dalam masa Prapaskah ini? Dalam masa Prapaskah tahun 2024 kita menggeluti tema umum, itu mengembangkan ekonomi ekologis. Ya, saya tuh penasaran nih Bapak Yos. Selalu omong tentang ekologi. Itu kenapa sampai selalu ditekankan tentang ekologi? Ya Romo, 8 tahun terakhir ini kita gereja Keuskupan Atambua sebagai bagian dari gereja universal itu membicarakan tema APP itu berhubungan dengan ekologi karena diinspirasi oleh visi Paus Fransiskus sebagaimana dituangkan dalam ensiklik Laudato Si. Bagaimana Paus Fransiskus mengajak kita segenap umat Katolik di seluruh dunia untuk memperhatikan bumi sebagai rumah kita bersama. Karena rumah kita saat ini menurut Paus itu sudah rusak. Ya, karena benar ulah sekali, manusia. benar. Saya sependapat. Memang lagi bumi kita lagi dalam keadaan tidak sehat. Ya, Karena lingkungan lagi dirusak dan seterusnya. Tapi mungkin sahabat Koms ingin tahu seperti apa tanggapan dari Keuskupan sendiri menyikapi tentang Laudato Si. Apa ada karya nyata selama masa Prapaskah ini juga mungkin tahun-tahun sebelumnya? Ya, Keuskupan Atambua tanggap terhadap isu lingkungan hidup, bagaimana menyebarluaskan ensiklik pandangan Paus tentang Laudato Si ini dengan berbagai kegiatan. Sudah beberapa tahun kita sudah mengembangkan perhatian terhadap lingkungan hidup, misalnya penanaman pohon, memperhatikan lingkungan, termasuk di dalamnya saat ini Uskup Atambua sedang menggalakkan program Atambua Eden. Nah, itu sebenarnya merupakan pengejawantahan dari ensiklik Paus Fransiskus. Berarti betul-betul Laudato Si ini itu. dilakukan. Ya. Dari ensiklik itu ada wujud nyata itu Atambua Eden. Dan Bapak Yos mungkin akan dijelaskan lebih lanjut. Ketika tentang ekologis, apakah betul-betul ini ditanggapi oleh umat sejauh yang didengar atau yang dibaca seperti itu? Ya, Romo, memang dari evaluasi dan dari pengalaman kita bersama dan turun ke paroki-paroki selama beberapa tahun ini, memang kelihatannya umat itu sangat antusias untuk mulai membenahi lingkungan hidup. Salah satunya dengan memerangi sampah plastik khususnya, juga mulai memberi penanaman anakan pohon itu di berbagai kesempatan umat selalu
melakukan penanaman, misalnya baik program gereja maupun program pemerintah. Iya, Itu selalu seperti di Weluli, ya, kemarin di Weluli, di Laktutus, di Eban. Ya, ada jeruk keprok yang sekarang lagi Ya. digalak ya, bagaimana untuk menanam itu. Dan Bapak Uskup Attembua Monsinyur Dominikus Sakti itu sangat peduli tentang Betul. lingkungan hidup. Betul. Ini pada sesuatu yang luar biasa, menanggapi langsung ensiklik dengan karya nyata. Pak Pius melihat ada kemajuan dari soal kerja lapangan tentang penghijauan apa dan seterusnya? Ya, tentu saja ada kemajuan. Beberapa saat ini memang sedang dievaluasi. Bapak Usus sudah menyampaikan untuk mengevaluasi paroki-paroki yang sudah menerima itu jeruk keprok ya. Dan ditanam di paroki-paroki, di tanah paroki itu. Dan dari evaluasi ternyata banyak paroki yang berhasil. Itu artinya sudah tumbuh. Berarti betul-betul kurang ada yang mati. Ya. Iya, sudah sangat respons. Ya, respons terhadap itu. Ini kan ada teks tadi dikatakan bahwa ada teks sebagai panduan. Itu sebenarnya yang ditekankan itu apa dalam pertemuan itu? Ya, dalam pertemuan APP, salah satu hal selain aksi nyata, tetapi umat juga perlu bertemu bersama untuk membahas, mendalami iman. Karena dalam APP itu ada pendalaman iman, ada perayaan iman, ada perwujudan iman. Nah, jadi ada pendalaman, ada pendalaman iman. Umat harus berkumpul bersama untuk mendalami imannya dengan bahan yang telah disusun. Itu berupa katekese, mengembangkan ekonomi ekologis. Itu dibahas di KUB, di komunitas umat sebasis maupun di sekolah-sekolah, di kelompok-kelompok umat, membahas bersama 4 kali pertemuan. Jadi selama 4 minggu itu digeluti tema-tema, sub-tema berdasarkan tema umum tadi. Berarti ini buku menjadi panduan seperti yang lagi di bawah ini. Mungkin sahabat Koms ini buku panduan yang sebenarnya dibuat yang boleh dicetak juga di sini di Pusat Pastoral Keuskupan Attembua. Inilah beliau yang bagaimana mengatur atau mengolah bahan-bahan ini. Repot tidak mengolah bahan yang begini bagus ini. Butuh berapa lama waktu mengolah ini? Ya, ini kan kita harus melakukan lokakarya penyusunan modul ini. Bahan APP ini. Sesudah lokakarya, pada saat lokakarya kita membagi tema-tema, sub-tema untuk penyusunan. Lalu membagi kepada tim penyusun. Jadi betul-betul sudah diatur nih. Tim penyusun kemudian diberi kesempatan untuk menyusun bahan materinya. Kemudian mengumpulkannya pada editor mengedit, lalu sesudah itu memasukkannya ke percetakan untuk diperbanyak. Sesudah dicetak, dikembalikan ke kantor pusat untuk dijilid, penjilitannya, lalu sesudah itu baru didistribusi. Ini berapa banyak untuk umat atau untuk paroki-paroki? Berapa eksemplar yang disiapkan di sini? Ya, kita di Keuskupan Attembua ada 3 kategori. Ada kategori anak-anak, ada kategori remaja dan OMK, dan kategori orang dewasa. Jadi kategori anak-anak itu untuk anak-anak sekolah di SD seluruh Keuskupan Attembua. Dan itu biasanya kita cetak sebanyak 2.000 eksemplar untuk menjawab kebutuhan sekolah-sekolah. Kemudian kategori remaja dan OMK itu untuk remaja SMP, juga SMA, SMK, dan orang muda luar sekolah. Itu biasanya sebanyak 3.000. Lalu untuk orang dewasa itu lebih banyak karena semua KUB di seluruh Keuskupan Attembua kita cetak biasanya 4.500, sehingga total itu hampir 9.000 eksemplar. Berarti ini cukup banyak jumlahnya, dan ini diharapkan tentu supaya bisa dipakai atau menjadi pegangan lah untuk kegiatan-kegiatan di masa prapaskah ini. Betul sekali. Pak Pius mungkin selama ini melihat apakah ada sedikit kendala begitu dalam hal-hal berkatekese di lapangan? Kita sudah menjalani ini katekese ini hampir setiap tahun, karena mulai dari Adventus kita buat bersama, kemudian ada APP, ada BKSN, itu juga katekese. Dan
kemajuan-kemajuan kita alami itu bahwa banyak orang terlibat untuk memperdalam materi-materi itu, sehingga dengan diharapkan mereka umat yang hadir bisa memperdalam imannya. Nah, tetapi ada juga satu dua kesulitan kecil, yaitu bahwa kita saat ini berhadapan dengan kemajuan-kemajuan teknologi. Iya, betul. Maka dirasakan bahwa pertemuan-pertemuan umat itu merupakan satu kesulitan tersendiri, karena ada di KUB tertentu hanya yang hadir itu orang dewasa kurang sekali. Memang sedikit sulit ya mengumpulkan. Iya. Itu pekerjaan berat untuk para ketua kelompok. Tapi semangat harus tetap bangkit, harus. ya. Tetap, walaupun orang kurang, 1-2 orang, karena firman Tuhan kan Iya. di mana 2 atau 3 orang berkumpul Tetap dan berjalan. berjalan. Tetap. Apa sebenarnya orang katekis tulen ya, berarti sudah tahu. Apa Yos, menarik juga kalau berbicara tentang keterlibatan umat. Sebenarnya lewat APP ini, apa yang harus diwujud nyatakan secara lebih nyata, lebih konkret lah. Ya. Bertepatan dengan tema yang sangat mengembangkan ekonomi ekologis ini. Dalam APP itu sebenarnya yang pertama kita ada namanya itu kita pendalaman iman. Itu yang pertama, bahwa kesempatan orang memperdalam imannya dalam event atau kesempatan aksi puasa. Dan dalam rangka memperdalam materi ini diharapkan pada akhir pertemuan katekesi ini yang diharapkan itu adalah pertobatan. Dan sehubungan dengan tema, maka Paus Fransiskus minta kita untuk pertobatan ekologis. Itu seperti apa itu pertobatan ekologis? Menarik, Romo, bahwa Paus meminta kita juga pertama ekonomi yang ekologis itu. Saya waktu dalam penyusun itu merasakan betul, ternyata Paus ini punya perhatian yang luar biasa. Yang besar sekali. Ekonomi yang ekologis yang diharapkan, dimaksudkan oleh Paus Fransiskus, bahwa untuk mengembangkan kehidupan dan mengatur rumah tangga itu jangan sampai kita mengorbankan lingkungan hidup, mengorbankan pohon untuk mencapai, misalnya untuk mencari makan, lalu kita mengorbankan lingkungan. Saya contohkan, umat kita untuk membuat kebun, mereka untuk mendapatkan jagung mungkin tidak terlalu banyak, tapi mereka harus mengorbankan lingkungan dengan menebang pohon, terjadi banjir, itu erosi, longsor merusak. Ya. Kemudian sebentar kita lihat hasilnya tidak sebanding, sedikit sekali. Tapi dia mengorbankan lingkungan hidup. Nah, ini yang tidak diharapkan oleh Paus. Bahwa Paus meminta supaya kalau kita mengusahakan kehidupan, tetapi tetap menghormati dan menghargai ekologi. Iya, benar sekali. Saya sependapat juga bagaimana Paus tadi katakan. Banyak sekali dikorbankan seperti penebangan tidak secara bertanggung jawab. Dan saya pernah ke bagian utara itu banyak sekali patahan longsor. Ini mungkin bagian karena kita tidak peduli terhadap lingkungan. Tapi Yos ingin mau titip pesan apa untuk umat lah, apalagi tentang bahan yang begitu menarik. Sebenarnya di masa prapaskah ini, apa harus kita lakukan sebagai bentuk pertobatan ekologis? Ya, baik Romo, terima kasih. Bahan pendalaman iman APP 2024 ini sebenarnya menarik. Karena sebagaimana tadi dikatakan, visi Paus Fransiskus adalah meminta umat Katolik seluruh dunia untuk peduli, walaupun untuk mengatur kehidupannya harus peduli terhadap lingkungan yang lebih baik, tidak mengorbankan lingkungan. Karena itu dalam rangka aksi puasa pembangunan ini, saya mengajak umat Keuskupan Atambua untuk mari masuk ke KUB untuk mengikuti pendalaman iman. Karena di situ kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang ekonomi ekologis yang bagaimana, kemudian kita saling bertukar pendapat, bertukar iman, saling memperkaya. Itu satu. Lalu yang kedua, kita juga harus mengumpulkan derma. Olah, ini kan namanya olah batin dan olah iman, kemudian ada olah uang. Kita mengumpulkan derma supaya dengan itu kita bisa membantu saudara-saudara kita yang berkekurangan atau yang mengalami bencana, berbagi, saling berbagi, tujuan yang saling berbagi. Dan yang ketiga tadi itu supaya tobat ekologis itu sungguh-sungguh terwujud dengan
pengakuan dosa. Itu tentu saja itu yang menjadi puncak untuk merayakan Paskah. Setelah kita mendalami iman bersama-sama di kelompok, mari kita akhirnya kita bertobat, mengaku dosa, dan merayakan Ekaristi, merayakan Paskah. Berarti ada sedikit kesinambungan dengan visi misi Keuskupan Atambua juga. Ya. Bagaimana membangun sebuah sinodalitas, bagaimana berjalan bersama, mengembangkan ekonomi. Ya itu betul sekali. Sebagaimana yang kita ketahui bersama tentang visi misi Keuskupan Atambua, tentu gerakan-gerakan ini tidak keluar dari visi misi Keuskupan Atambua. Dan kita sudah tahu kan tentu dengan visi itu bagaimana umat Allah Keuskupan Atambua yang semakin cerdas dan sejahtera dalam semangat sinodalitas. Jadi berbagi itu bagian dari semangat sinodalitas. Lalu ada misi juga, bagaimana meningkatkan pendidikan iman dan kecerdasan manusiawi dalam lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat. Lalu ada juga mengembangkan cara pikir dan cara tindak ekonomis dalam pastoral pemberdayaan ekonomi umat. Betul, ada kesinambungan ya. Ada kesinambungan. Tadi itu Bapak Iman, umat itu harus sama-sama bekerja. Dan yang ketiga itu mengembangkan kerjasama dialogis dan inovatif di lingkup internal dan eksternal gereja. Ini betul-betul menjadi visi misi Keuskupan Atambua yang penerapannya tadi sudah dikatakan oleh Bapak Sekretaris Pak Yos, Bapak Iman, umat tetap punya satu tanggung jawab. Berjalan bersama, bagaimana mengembangkan ekonomi yang baik untuk hidup yang lebih baik dan sejahtera tentunya. Terima kasih Bapak Yos sudah berkenan hadir di tempat ini, senang sekali. Terima kasih juga Rob. Bisa berbagi pengalaman dan sedikit memberikan tentu kekuatan agar di masa Prapaskah ini kita banyak berbuat. Ingat, tadi penekanan dari Bapak Yos ada pertobatan ekologis. Seperti apa? Tentu ini menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan kita akan jumpa lagi dalam kesempatan, tetap sehat dan Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih. Terima kasih Rob.